Ain merupakan seorang pemuda culun, beban, dan skill Ain bisa dibilang sangat cupu luar biasa ya bro ya. Bahkan saking cupunya Ain, di sini Ain hanya memiliki sebuah pekerjaan hina, yaitu sebagai seorang penilai yang bertugas hanya untuk mengambil item-item penting dari monster yang baru saja mereka kalahkan. Oh iya, jadi di isekai ini job itu terbagi menjadi 3. Sekaligus job inilah yang menentukan kasta seseorang. Semakin rendah jobnya, ya maka semakin hina dan tidak berharga juga gitu kan orang tersebut. So, mulai dari job yang paling atas atau kelas bangsawan ada pedagang kaya dan ahli strategi militer. Kelas kedua yaitu terbagi menjadi beberapa petualang yang cukup OP, nggak OP sih, standar malahan. Lalu kelas ketiga alias kelas rendahan yaitu terbagi menjadi petani, orang yang tidak bisa bertarung, atau orang yang memiliki kelas penilai seperti Ain. Nah, perkenalkan kedua lebih beban dari kalian yang menjadi beban keluarga ini adalah Joid dan Joene, atau kita sebut saja Joel lah ya. Yang mana kedua orang inilah yang membuat hidup Ain itu benar-benar merasa seperti antara di neraka dan juga surga. Kenapa Aing bilang begitu? Karena Joid inilah satu-satunya orang yang mau perkerjakan Ain, seorang kelas rendahan. Tapi perlakuan Joid dan Joel kepada Ain itu ya aduh, jalim banget lah Kang. んだよその目はすみませんでした。 Namun ya Ain yang tidak memiliki pilihan lain karena emang hanya Joid sajalah ya yang bisa menerima Ain dalam partinya. Meskipun Ain diperlakukan secara jolim, tapi Ain hanya bisa menerima semua perlakuan tersebut dengan lapang dada awalnya. Sebab ketika mereka berdua tengah berburu monster di dalam labirin atau dungeon, mereka itu secara tidak sengaja menemukan bangkai monster kelas B yaitu Hellhound. お見ろよラッキーヘルハウンドの死骸発見 Wah, melihat akan hal tersebut awalnya si Ain itu merasa curiga gitu kan. Sebab kan di dungeon ini cuma berisikan monster-monster kelas D doang ya bro. Kok ini tiba-tiba ada monster kelas B gitu. Plus di dungeon ini pun tiba-tiba saja muncullah jalan baru yang sebenarnya tidak ada di peta. Tapi ya karena si Joid dan Joel ini benar-benar berotak kikir, maruk, dan Kang Jolim ya mirip-mirip lah sama Korup sama Aing mau hilang lagi ya teman-teman. So di sini Joid pun memaksa Ain untuk terus meloot item-item dari bangkai Hellhound tersebut. Dan ya benar saja gitu kan, ketika mereka semakin dalam memasuki pintu rahasia ini dan semakin banyak pula bangkai-bangkai Hellhound yang mereka temukan, tiba-tiba ソイドさん、あれ。ああ Iya, tiba-tiba saja muncullah sekawanan Hellhound yang ternyata bangkai-bangkai yang mereka temui sepanjang perjalanan tadi adalah dari bangkai yang gugur untuk menentukan kepemimpinan Hellhound. Nah, Ain, Joid, serta Joel yang melihat akan banyaknya monster rank B di hadapan mereka berdua tentu seketika ketakutan dong ya, sebab lawan satu monster aja mereka tidak bisa gitu kan, apalagi ini puluhan atau bahkan ratusan Hellhound. Namun karena pada dasarnya kedua bedegul ini emang kikir dan mementingkan dirinya sendiri, di sini mereka berdua pun menumbalkan Ain dengan cara melumpuhkan seluruh badan Ain. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi ninggalin Ain seorang diri. Bahkan tak berhenti sampai situ saja. Setelah Ain ini benar-benar hampir pergi ke isekai lainnya karena dicabik-cabik oleh Hellhound, kedua gumpalan beban ini menutup jalur kabur mereka bro, agar kelompok Hellhound itu tidak bisa mengajar kedua gumpalan ini. Ain yang kini benar-benar sudah sekarat dan putus asa akan kehidupannya yang useless. Di sini daripada Ain menjadi santapan para Hellhound yang kelaparan, Ain lebih baik memutuskan untuk lompat ke dasar jurang tanpa dasar tersebut. Tapi ketika Ain ini merasa hidupnya tersebut benar-benar sudah gagal, tiba-tiba saja Ain ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok elf kawaii yang mencium kening Ain dan seketika menyembuhkan semua luka serta menyelamatkan Ain dari maut. Awalnya sih Ain bingung gitu ya, kenapa dirinya bisa selamat dan di mana kini ia berada. Tapi setelah Ain menilai sumber air yang ada di tempat tersebut, Ain begitu terkejut ketika dirinya menyadari bahwa kini ia berada di sebuah tempat bernama YG Drasil, di mana YG Drasil ini merupakan sebuah inti atau sumber mana yang manusia dapat ya, atau dalam bahasa simpelnya mah lagi-lagi ya betul pohon cakra dari anime Naruto lah. すげえ、世界樹って本当にあったんだ。
Sadar akan sang pohon Yggdrasil yang sudah menyelamatkan Ain dari kematian, di sini Ain pun langsung mengucapkan terima kasih kepada pohon tersebut. Tanpa Ain sadari, ada sesosok elf yang memperhatikan Ain dari jauh. Tapi ya karena Ain tidak mungkin terus tinggal di tempat ini, Ain pun memutuskan untuk kembali ke permukaan dengan cara menelusuri dungeon yang sebenarnya Ain tahu bahwa pasti dungeon ini berisikan monster-monster yang jauh lebih berbahaya daripada Hellhound. Tapi Ain tidak memiliki pilihan lain selain harus terus melangkah maju. Namun Kang Karek ge ieu si Ain ngalangkah. 出口さえ見つかれば脱出できる。耳がそれ Iya, tiba-tiba saja Ain terkombo dewa oleh sesosok monster bereng es bernama Gelmins. Tapi derita Ain belum berhenti sampai sini saja ya para penonton. Sebab ketika Gelmins ini tengah asyik-asyiknya mengkombo dewa Ain, tiba-tiba saja muncullah sesosok monster yang jauh lebih berbahaya bernama Deto Berdo. Lagi-lagi sesosok monster bereng es. Modar sudah anjir ini si Ain, di mana monster ini mengkombo dewa Ain jauh lebih mengerikan daripada Gelmin sebelumnya. Tapi ketika Ain ini udah benar-benar pasrah banget ya akan kehidupannya, muncullah だから仕方なく人間ごときを助けてやるんだからな。 Ya, muncullah orang misterius yang entah mengapa menyelamatkan Ain. Dan tak lama dari kejadian tersebut, Ain lagi-lagi terbangun di Yggdrasil. Tapi kali ini dengan mata sebelah kanan yang berbeda. Plus Ain pun melihat 綺麗だ。 Alamak kawainya. Maksud Aing itu, pada akhirnya Ain melihat sang penyelamat hidupnya, yaitu seorang peri bernama Yuri. Dan seorang Loli, tapi kayaknya bukan deh cu. Memang si perawakan wanita ini mirip Loli, namun suara dari wanita ini itu seperti suara One-chan dan mengaku kepada Ain bahwa Yuri ini adalah anak dari dirinya. Oh ya, nama wanita setengah Loli ini itu adalah Ursula ya para penonton. Bang, Aing udah nyiapin karung ini bang. Bukan Loli ini ya cu. Nah, jadi alasan kenapa Ursula dan Yuri itu menyelamatkan Ain adalah sebenarnya alasannya cukup simpel kok. Sebab dari sekian banyak petualang yang pernah jatuh ke dalam Yggdrasil, hanya Ain sajalah yang mengucapkan terima kasihnya dengan tulus kepada Yuri yang sudah menyelamatkan dirinya. Dan tidak berhenti sampai situ saja cu. Berkat ucapan terima kasih Ain yang tulus kepada Yuri inilah, Yuri itu seketika auto jatuh cinta ya Kang kepada Ain. Tapi Aing heran bro, asli Aing udah sering bilang terima kasih kepada cewek, kok gak ada yang nyantol gitu kan ke Aing bajir. Pengen jadi MC anime harum. Oh iya, satu lagi. Jadi Yuri ini merupakan perwujudan dari pohon Yggdrasil ya teman-teman. Sedangkan Ursula adalah pengawas dari Yuri. Namun karena Ursula inilah yang menciptakan Yuri, jadi secara tidak langsung Yuri itu adalah anak kandung dari Ursula. それは良かったです。かわいい。おい、うちの子に万が一にも変な気を起こしたら消すぞ。 Nah, kalau untuk mata Ain yang berbeda ini, jadi mata yang kini berada di mata Ain itu merupakan sebuah mata roh yang Ain dapatkan dari Yuri ketika mata sebelah kanan Ain itu buta ya akibat serangan dari sang Deto Berdo. いわば精霊の義眼じゃ。精霊の義眼？ Sebenarnya sih Ursula ingin banget ya si Ain itu cepat-cepat pergi dari Yggdrasil. Tapi karena menurut Yuri keadaan di luar itu sangat berbahaya dan hanya akan mengantarkan Ain saja ke liang lahat, maka dengan terpaksa Ursula pun akan melatih Ain sampai Ain ini benar-benar bisa keluar dari dungeon tersebut dengan kekuatannya sendiri. なんか。ありがとうございます。Yang tentu pelatihan-pelatihan yang akan Ursula berikan kepada Ain itu benar-benar brutal ya cuy ya. Yang mana pertama-tama Ain harus bisa menguasai mata rohnya tersebut. 温かい。なんだこれ。 Setelah Ain menguasai mata rohnya ini, Ain diwajibkan Ursula untuk melawan Gelmin, sang monster dengan kecepatan tingkat tinggi. Sebab ya selain dapat menilai skill monster, mata roh ini juga dapat melihat pergerakan musuh dengan lambat, serta dapat mengcopy setiap skill musuh yang sudah Ain kalahkan. Ya, meskipun terdengar cukup simpel dan easy, tapi Ain ini berulang kali hampir mendekati kematiannya kalau bukan karena air suci dari Yuri yang dapat menyembuhkan semua luka fatal dengan cepat. Dan ya, setelah penuh dengan penderitaan,
pada akhirnya Ain pun berhasil mengalahkan sang monster rank S tersebut dan mengcopy kekuatannya, yaitu berlari dengan cepat. Namun apakah menurut kalian Ain ini akan OP begitu saja? Tentu tidak semudah itu dong. Sebab setelah Ain mengcopy kekuatan monster, apalagi monster tersebut berrank S, tubuh Ain ini harus beradaptasi dengan kekuatannya tersebut. Yang mungkin jika Ain tidak disembuhkan dengan air suci milik Yuri, udah modar dari dulu bejir ini si Ain. ダメだ動きについていけない Tapi ya dengan tekad yang kuat untuk keluar dari zona lemah, di sini Ain pun terus-menerus berlatih selama berminggu-minggu dengan Ursula. Hingga pada akhirnya kekuatan Ain pun pada puncaknya, yang mana di sini Ain berhasil dengan mudahnya mengalahkan sekumpulan Glemin seorang diri. ではそろそろリベンジマッチといくか。 Dan Ain pun berhasil melakukan balas dendam kepada Deto Berdo dengan cara mengalahkannya dengan Eiji. Oh ya, Ain hampir lupa cu. Jadi selama Ain berlatih dengan Ursula, Ain itu berlatih sihir juga ya teman-teman. くらえファイヤーボール100連発 Sadar kini dirinya sudah berubah menjadi overpower, pada akhirnya hari di mana Ain harus pergi dari Yggdrasil pun tiba. Tapi Ain tidak akan pergi seorang diri ya para penonton. Sebab sebelum Ain pergi, Yuri itu memiliki permintaan kepada Ain untuk mempertemukan dirinya dengan saudara-saudara Yuri yang lain. Jadi di dunia ini itu ada 9 Yggdrasil yang menyebar ke seluruh dunia. Dan konon katanya dari ke-9 itu ada satu Yggdrasil yang sudah gugur, yaitu kakak tertua mereka bernama Echidna, yang harus gugur karena dirinya harus menyegel kekuatan dari sang Raja Iblis. Ain yang mendengar permintaan Yuri sih ayo-ayo aja gitu kan. Toh Ain bisa seberkembang ini pun karena memang bantuan dari Yuri gitu kan. Oh ya, di sini juga Ursula memutuskan untuk ikut ya bro dengan Ain serta Yuri, karena ya sebagai ibu sekaligus pengawas dari Yuri, Ursula tidak bisa jauh-jauh dari anaknya tersebut. Yang oleh sebab itu di sini Ursula pun memutuskan untuk menanamkan sebuah inti Yggdrasil kepada mata Ain yang sebelah kiri, di mana mata Ain inilah yang akan membawa mereka berdua kemanapun Ain pergi. Jadi misalkan ketika Ain tiba di permukaan, cering weh ini si Yuri dan Ursula muncul di hadapan Ain. ユリはここに今どこから出てきたんだユリ アイさんの目の中からです Lah terus Yggdrasilnya bagaimana dong abangku? Ya, karena syarat dari penutupan secara permanen Yggdrasil ini adalah dengan cara mengambil inti dari dungeon tersebut, maka Ain pun diminta oleh Ursula untuk mengambil inti dungeon ini yang berada di ruangan bos. まずは脱出だ Ya, meskipun Ain pada awalnya sempat ragu apakah ia bisa mengalahkan bos dungeon yang tentu lebih mengerikan dan lebih OP dari monster-monster rank S yang Ain kalahkan selama ini, tapi karena di sini Ain bersama dengan Ursula dan Yuri yang siap sedia selalu mensupport Ain, pada akhirnya kini kita diperlihatkan pertarungan yang cukup sengit, ciamik, dan GG antara Ain melawan sang bos dungeon yang sesosok golem tersebut. Yang tentunya karena Ain ini MC gitu kan bro, mau sekuat apapun bos dungeon itu tetap saja gitu di sini Ain berhasil mengalahkannya dan mengcopy kekuatan dari bos dungeon tersebut. オーバーストライク Oh iya, inti dari dungeon ini bisa meningkatkan level mata Ain ya teman-teman. Jadi setiap mata roh Ain ini menyerap inti dungeon, maka mata Ain itu akan naik satu level. And ya, setelah Ain berhasil mengalahkan bos dungeon, kekuatan Ain pun semakin overpower. Maka pada akhirnya setelah penderitaan yang cukup lama, Ain berhasil keluar dari dungeon tersebut. Sedangkan si Joit di sini agar si Joit tidak dicap sebagai seorang sampah yang sudah menumbalkan temannya sendiri hanya untuk keselamatan dirinya, di sini Joit pun mengarang cerita bahwa Ain lah yang sudah mengorbankan nyawanya demi mereka berdua dan mati secara terhormat. Mana make pura-pura nangis lagi si Joit ini cu. Tapi di tengah-tengah Joit yang mengarang cerita, tiba-tiba saja muncullah. 誰が死んだって誰ってそりゃ
Ya, muncullah Ain di hadapan Joid dan menceritakan semua kebohongan Joid yang sudah menumbalkan dirinya dan meninggalkannya seorang diri di dungeon. Wah, para petualang lain yang mendengar fakta tersebut tentu dong di sini seketika mengecap Joid itu sebagai seorang petualang sampah yang tega menumbalkan rekannya sendiri demi keselamatannya. Tapi ya, di luar itu semua, teman-teman, berkat Joid inilah Ain pun bertemu dengan Yuri dan bisa menjadi kuat seperti saat ini. Yang oleh sebab itu, Ain pun mengucapkan, 今までありがとう。 selesai balas dendam dengan penuh kesigmaan. Di sini Ain pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk mencari ke-8 Jagged Drasil yang tersisa. Tapi di tengah-tengah perjalanannya tersebut, Ain secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang tengah diserang oleh monster. 私の方 Wah, sadar akan hal tersebut dengan kekuatan OP-nya itu, tentu dong Ain tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan monster-monster ini. Namun tanpa Ain sadari, orang yang sudah ia selamatkan itu adalah この国の第三王女クラウディア・フォン・ゲータニーガ様であらせられる。 ya, seorang putri ketiga raja yang bernama Claudia. Sedangkan pria yang berada di sebelahnya ini bernama Jasper, seorang ketua guild pedagang. Tapi Ain sebut saja Andriana ya, Ci. Baba Boy. Karena apa? Karena begini. Pertama-tama, sang putri yang melihat akan aura Sigma dari Ain yang sudah menyelamatkan dirinya, tentu dong Claudia pun auto dibuat kelepek-kelepek ya kepada Ain. Bahkan saking kelepek-kelepeknya Claudia kepada Ain, di sini Claudia pun langsung mengajak Ain untuk menikah, bejir. Ya, meskipun di sini Yuri sudah menolak keinginan Claudia dengan beralasan bahwa Yuri ini adalah istri Ain yang pertama, tapi Claudia sama sekali tidak masalah kok jika dirinya dijadikan istri kedua. Wih, begitupun dengan si Andriana ini, bejir. Andriana yang mengetahui bahwa Ain ini memiliki mata roh. Hal itu membuat Andriana seketika terpesona kepada Ain dan mengajaknya untuk 私と結婚してほしい。 Aduh gantengnya. Namun ya, di luar itu semua, meskipun si Andriana ini agak bagaimana begitu ya, tapi karena Andriana ini memiliki sebuah informasi tentang Jagged Drasil lainnya, maka Ain pun memutuskan untuk meminta bantuan Andriana guna memberinya informasi mengenai tempat Jagged Drasil yang lain. Terus Ain sama Andriana nikah begitu, Bang? Ya, enggak dong, jir, di sini karena tidak mungkin juga Ain dan Andriana menikah. Ain itu hanya ingin berteman saja ya dengan Andriana. Ya, karena si Andriana ini juga begitu menyukai Ain. Untuk saat ini Andriana tidak masalah kok akan hal itu. Tapi ingat untuk saat ini ya. And ya, berbekal informasi dari Andriana, di sini Ain pun langsung OTW ke dungeon lainnya, yang mana dungeon tersebut dihuni oleh adik perempuan dari Yuri bernama Pina. いっぱいでモンスターとかもうじゃうじゃいるからね。無事ここまでたどり着けるかどうかは保証できないよ。わかった。私頑張る。 Tapi karena kini Ain memiliki kekuatan yang OP brutal ya teman-teman, di sini Ain itu tidak butuh waktu lama untuk berhasil menaklukkan semua jebakan yang ada di dungeon tersebut dan semua monster-monster rank S yang ada di dungeon milik Pina. Oh ya, sebenarnya ketika Ain menaklukkan dungeon ini, Ain itu bertemu dengan Joid yang hampir saja dikirim ke Isekai. Tapi karena Ain ini merupakan tipe MC yang baik hati dan tidak sombong, alih-alih Ain membalas dendam seperti Lord Kearu, di sini Ain malah menyelamatkan Joid dan mengirim Joid keluar dungeon. 待て本当。おいピナ、こいつはもうギブアップだ。外に出してやってくれ。どういうこと。 Lalu bagaimana dengan nasib Joid? Ya, nanti dulu lah cuy, itu mah kita bahas seiring berjalannya alur cerita. Nah, setelah Ain berhasil menaklukkan seluruh rintangan serta mengalahkan bos dungeon yang ternyata hanyalah sesosok kura-kura kecil, di sini pada akhirnya Ain pun bertemu dengan Pina. お姉ちゃん久しぶり。 Setelah Yuri ini reunian dengan Pina, Pina yang melihat akan betapa OP serta Sigmanya Ain, di sini Pina pun memutuskan juga untuk ikut gitu kan bersama dengan Ain serta Yuri. Itu semua bisa terjadi karena selain Pina bosan, Pina itu ingin melihat kehidupan di dunia luar itu seperti apa. Dan keputusan Pina ini juga didukung oleh sang pengawasnya bernama Kurohime. And ya, dengan keputusan ini pun maka Ain mendapatkan inti dungeon dari dungeon Pina dan meningkatkan level mata rohnya ke level 3. Yang karena ini pula lah tanpa Ain sadari, jalan harem Ain pun baru saja dimulai, Kang. Baba Boy. それにしても人数が増えて賑やかになってきたな。
それに何よりユーリがあんなに楽しそうで。 Tapi bukan berarti masalah Ain ini berhenti sampai sini saja ya bro. Sebab setelah Ain berhasil menaklukkan dungeon milik Pina, kini kita diperlihatkan Ain serta si Andriana yang mengunjungi guild untuk menjual hasil rampasan Ain di dungeon milik Pina. Pada awalnya sih semua orang yang berada di guild yang melihat akan kedekatan Ain dengan Andriana sang pemimpin guild pedagang, apalagi Ain ini ingin menjual item-item yang bisa dibilang sangat rare, mereka semua nampak penasaran ya siapa ini bocah yang sangat overpower tersebut. Tapi ketika sang penjaga guild melihat akan identitas Ain yang ternyata hanyalah seorang petualang berank F dengan skill penilai, wah, semua orang yang ada di sana termasuk penjaga guild itu sendiri langsung mencemooh Ain sekaligus mengecap Ain ini hanyalah seorang penipu handal. Ain sempat kena mental ya karena hal tersebut mengingatkan dirinya akan takdir ia yang memang cupu. Tapi karena kini Ain dikelilingi oleh orang yang begitu percaya kepada Ain, plus Ain pun dibela oleh sang ketua guild yang bernama Megan tapi gak pakai wati. Di sini pada akhirnya semua orang yang tadinya mencela Ain seketika memuja dan memujinya sebagai sesosok petualang misterius yang benar-benar overpower. Tak hanya berhenti sampai situ saja cu, Megan yang melihat akan sebetapa overpower dan apa? Ya betul, si gemanya Ain. Di sini sepertinya Megan pun auto jatuh cinta dekang kepada Ain. Gacor gini bajir, cewek cowok kena bro. Cowoknya buat kalian aja lah. Megan yang melihat akan sebetapa overpowernya Ain yang dapat menyelesaikan dungeon seorang diri. Di sini, Megan serta Andriana pun memerintahkan Ain untuk pergi memberantas sesosok naga legendaris berang SS yaitu Behemoth. 難易度 SS ランクベヒーモス討伐を正式に依頼するためだ。難易度 SS ランク。 Meskipun pada awalnya sempat terjadi perdebatan antara Ain dan juga Ursula sebab kan mereka memiliki misi lain ya, dan memberantas Behemoth sama sekali tidak ada kaitannya dengan misi mereka. Tapi karena Behemoth ini sudah banyak memakan korban jiwa dan Ain pun tidak ingin banyak masyarakat tak berdosa menjadi korban sang Behemoth, maka tanpa banyak basa-basi Ain dan para haramnya itu pergi ke tempat Behemoth berada, yaitu di sebuah padang pasir. ウルスラ、この辺りにベヒーモスがいるんだよな。位置は鑑定済みじゃ。 Dengan memancing Behemoth menggunakan kekuatan overpowernya, pada akhirnya Ain pun berhasil bertemu dengan sang naga legendaris yaitu Behemoth. Behemoth yang melihat ada seorang manusia yang berani-beraninya membangunkan tidurnya tersebut, plus di sini Ain pun menghina Raja Iblis sang penciptanya tepat di hadapan Behemoth. Maka dari itu, Behemoth yang murka pun tanpa banyak basa-basi langsung menyerang Ain secara membabi buta. Awalnya sih Ain jujur nampak kewalahan bro melawan Behemoth ini, sampai-sampai Ain ini terlahap oleh Behemoth. Itulah yang Ain pikirkan awalnya, tapi kenyataannya iya, dengan skill Ain yang benar-benar imba brutal, bejir alias benar-benar overpower parah. Di sini Ain berhasil mengalahkan Behemoth sang naga legendaris dan mengcopy tapi semua skill dari Behemoth. Bahkan ya cu, sebenarnya Behemoth itu sudah kalah dari Ain ketika dirinya bertemu dengan Ain. Kenapa bisa begitu? Sebab ya sedari tadi yang dilawan oleh Behemoth itu bukanlah Ain yang asli ya, melainkan hanyalah bayangan dari Ain saja, alias apa? Ya, Behemoth ini sudah kena genjutsu bajir oleh Uchiha Ain. Selesai urusannya dengan Behemoth, Ain pun dipanggil oleh sang raja alias ayah dari Claudia untuk memberikan Ain hadiah karena sudah mengalahkan Behemoth, yaitu sebuah lencana kerajaan, yang mana lencana kerajaan ini berfungsi untuk Ain itu bisa memasuki akses-akses yang terlarang lah di daerah kerajaan. Sedangkan di sisi Joid yang melihat kini sosok yang dulu ia remehkan, dianggap lemah dan benar-benar tidak berguna berubah menjadi sangat overpower. Hal itu membuat Joid benar-benar merasa frustasi ya Kang. Hingga di tengah-tengah kefrustasian Joid secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama 私の名はエキドナ精霊でございます Nying, kok jadi ireng cu ini si Echidna bejir. Tapi ya di luar itu semua, di sini Echidna itu menawarkan Joid sebuah kekuatan yang mungkin hampir sama ya dengan Ain, di mana Echidna menawarkan Joid sebuah mata roh. Joid yang sudah dibutakan oleh kekuatan ini sih ya aja gitu kan. Tapi bukannya Joid berubah menjadi OP, ya emang OP sih bejir, tapi malah berubah jadi goblin ijo gitu kan.
mana dengan kekuatan OP-nya ini Joid pun menyerang seluruh penduduk kota. Bahkan Joid hampir saja mengirim Yuri dan Pina ke isekai. Tapi untungnya di situ ada Ein yang dengan cepat menyelamatkan kedua haramnya tersebut. お前は死ぬんだよ。アインさん。無事かユーリピナ。 Sebenarnya sih Ein dapat dengan mudahnya mengalahkan Joid dalam versi Goblin hijaunya tersebut. Tapi setelah Ein sadar bahwa si Goblin hijau ini adalah Joid, mulailah timbul benih-benih keraguan Ein. Sebab bagaimanapun juga kan Joid itu adalah manusia yang dulunya lebih kuat ya daripada Ein. Namun meskipun kini posisinya sudah berbalik, tapi hal tersebut tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa Ein hanyalah MC hoki saja yang bertemu dengan Yuri, sehingga membuatnya menjadi overpower seperti ini. Sebab kalau bukan karena Yuri ya tidak ada yang berubah gitu kan. Tapi untungnya di tengah kegundah-gulanaan Ein, di sini muncullah Yuri dan Ursula yang mencoba meyakinkan Ein bahwa Ein yang OP seperti ini bukan hanya sekedar hoki saja, melainkan itu semua karena kerja keras Ein dan keinginan Ein untuk berlatih menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Yuri pun mengatakan bahwa alasan kenapa Yuri berada di sini, kenapa Yuri bisa bertemu dengan Pina keluarganya itu ya karena Ein gitu kan. Dan Yuri benar-benar merasa bahagia banget setelah dirinya berjumpa dengan Ein. Wow, mendengar hal tersebut dari Ursula dan Yuri seketika membuat Ein tak kuasa menahan air matanya. Dan dari sini pula tekad Ein pun semakin kuat untuk menjadi lebih kuat lagi demi mempersatukan Yuri dengan keluarganya sekaligus menjaga perdamaian dunia. Yang dengan munculnya tekad Ein ini, maka Ein pun tak butuh waktu lama ya untuk mengalahkan Joid. 終わりにしよう罪を償え。 Dan bug seperti Naruto yang membuat villain seketika tobat dengan ceramah non-jutsunya, di sini Ein pun melakukan hal yang serupa kepada Joid. And ya karena ceramah-ceramah non-jutsu Ein inilah, pada akhirnya Joid pun berhasil tersadarkan dan kembali ke jalan yang lurus. Ya meskipun Joid masih tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sih. Sedangkan di sisi Echidna, di sini Echidna bentar, Aing masih bingung apa yang terjadi kepada Echidna ya sampai berubah jadi irang begini, bejir. Maksud Aing itu, Aing masih bingung kenapa Echidna ini berubah menjadi villain. Tapi jawaban itu semua akan terjawab pada episode selanjutnya, Mamang. Kalau ramai kita lanjut part 2, boy.